Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Saya akan ke Mas Yoga. Mas Yoga, bagaimana kemudian kalau kita lihat PDAM ini kan bukan hal yang baru ya, di Jakarta Ya, ini layanan yang sudah lama sekali bisa dinikmati oleh betul. masyarakat. Sekalipun sekarang masih meng-cover 65% masyarakat Jakarta, atau misalnya di kawasan Tangerang ada 20-30%. Memaksimalkan pelayanannya dulu atau kemudian memperluas instalasinya, Mas Yoga? Ya, ada dua menurut saya yang paralel yang harus dikerjakan ya. Yang pertama tentu adalah percepatan pembangunan jaringan perpipaan air bersih ya. Jadi seluruh wilayah DKI Jakarta dan juga Bodetabek melakukan hal yang sama. Jadi masing-masing daerah mempunyai program pembangunan jaringan perpipaan air bersih secara keseluruhan. Dan mereka punya target, misalnya 10 tahun, 20 tahun, sehingga pada saat itu bisa dikatakan 100% semua sudah tercover oleh perpipaan air bersih misalnya. Tapi pada saat bersamaan juga harus ada jaminan bahwa air pipa yang akan mengalir itu secara kualitas, kuantitas, dan kuantitas itu terjamin Oke. 100%. Sehingga warga masyarakat juga merasa yakin untuk mau beralih menggunakan air pipa tadi, air bersih tadi ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tadi saya katakan, pada saat bersamaan pemerintah daerah juga harus mengamankan potensi-potensi sumber daya air ya, entah itu Ya, air permukaan, air ya. hujan, air dalam tanah. Nah, ini PR besar yang harus dilakukan secara paralel, tidak bisa terpisah-pisah sebenarnya Mas Imam. Oke, baik. Jadi keduanya kemudian harus secara paralel. Ya. Baik. Sebagai penutup, Prof. Edi, singkat saja bagaimana cara kita meyakinkan masyarakat agar mereka kemudian mau berpindah dari yang semula melakukan eksploitasi atau penggunaan air tanah yang berlebihan menjadi pengguna air perpipaan seperti kota-kota modern lainnya. Ya, terima kasih Mas Imam. Ya, saya menghimbau ya bahwa ini masalah kita bersama. Bukan masalah individu, bukan hanya tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta saja, bahwa apapun yang terjadi pasti kita juga akan menerima dampaknya. Satu, berikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka harus mengubah lifestyle dari yang pemakaian air tanah tanpa pajak, bebas dan sebagainya, mulai Bayar pajak. memperhitungkan bahwa ya pajak, bahwa ini akan berdampak kepada sama-sama tenggelamnya. Memang tidak drastis tenggelamnya, tapi hal ini akan berakibat kepada semakin sempitnya kawasan kita kalau itu terjadi. Itu dari satu sisi. Yang kedua, bagaimana para pengambil kebijakan ini memahami, yaitu dari bahasa ilmiah bagaimana diubah menjadi bahasa-bahasa kebijakan yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh masyarakat. Kadang-kala bahasa ilmiahnya terlalu tinggi, jadi kadang-kadang susah juga diterapkan ya. Nah, artinya di sini bahwa ada yang harus bisa menerjemahkan dari bahasa-bahasa ilmiah kami itu ke bahasa yang orang awam pun paham begitu ya, bahwa memang kalau kita nggak mulai hari ini, kita akan sama-sama tenggelam. Sebenarnya bukan tenggelam ya, kalau tenggelam itu ekstrim, tapi mau tidak mau tuh sekitar Tergenangi. 20 ya 24-25% lah ya kawasan Pantura itu ini. Ya. Jadi yuk kita selamatkan bumi kita satu-satunya ini gitu. Skenario terburuk pun sudah harus disiapkan. Tadi Mas Imam, Mas Yoga sudah panjang lebar menjelaskan itu. Dan yang ketiga tentu dari pihak kami adalah membuat satu skenario kapan bila mana terjadi kemarau panjang, musim basah panjang, kawasan mana yang bagian hulu mana yang masih banyak menyimpan air, dan yang tidak kalah pentingnya adalah membuat skenario bagaimana perpaduan antara sea level rise dengan land subsidence untuk masing-masing kawasan yang memang tanda kutip ini serius untuk dikaji lebih lanjut. Sekali lagi, ini adalah upaya bersama, tidak individu. Oleh karena itu, dengan konsep bahwa ini dari kita, oleh kita, untuk kita, dan hanya kita bersama yang akan menyelesaikan masalah ini. Satu catatan lagi bahwa pemakai air terbesar itu sebenarnya kaum industri, hotel-hotel besar, pabrik-pabrik besar. Kalau masyarakat sih tidak ya. Karena itu maka kepada mereka pertama ini harus dijelaskan bahwa ini ada impact besar yang harus dibayar mahal begitu. Kalau kita gagal itu kita harus membayar mahal akibat terlambatnya kita menangani masalah air muka tanah yang ada saat ini. Ya. Jadi tidak hanya individu, tadi bagaimana industri juga memberikan sumbangan yang besar dalam penggunaan
air tanah di Indonesia. Kita harapkan kesadaran bersama, baik individu ataupun industri, agar kemudian tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap penggunaan air tanah. Terima kasih Mas Edi, terima kasih Prof. Edi, terima kasih Mas Yoga sudah bergabung malam hari ini di Sudut Pandang. Semoga pembicaraan kita menjadi inspirasi untuk masyarakat di rumah. Terima kasih. Terima kasih Mas Yoga, terima kasih Mas Yoga, terima kasih Mas Imam, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini di Sudut Pandang. Kita akan berjumpa lagi di Sudut Pandang pekan depan dengan tema yang berbeda. Saya Imam Syarif pamit. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.